Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Rafael Indonesia Putra. Di sini aku akan menjelaskan mengenai Linux server sendiri. Nah, Linux server sendiri akan digunakan. You will use the Linux command line to identify server running on a given computer. Jadi, kamu akan menggunakan ini Linux command line itu untuk mengidentifikasi server yang sedang berjalan dalam komputer. Nah, di sini ada dua part server sama part using cloud to test TCP service. Untuk yang step pertama itu server, kita harus mengakses the command line, log on the CyberArk workstation VM as the analyst. Jadi kita akan menggunakannya adalah sebagai analyst. Kemudian poin B, kita klik the terminal icon. Oke, pada bagian analyst setup sudah, analyst terminalnya adalah sesuai. Sekarang step selanjutnya adalah kita menuliskan sudo pslf nya, bukan ini, yang ini sudo pslf nya. Oke, sudah. Password for analyst nya itu adalah ini, using the password CyberArk. Kita ketikkan aja CyberArk seperti ini. Nah, nanti akan muncul yang seperti ini. CyberArk banyak sekali. Nah, kita perbesar aja tuh. Ini akan seperti ini. Kalau sudah sama kan, sama. Yang kedua, pertanyaannya selanjutnya adalah why was it necessary to run PS robot? Jadi mengapa perlu menjalankan PS sebagai root? Itu dikarenakan terdapat beberapa proses itu yang masih gunain pengguna analis dan nggak mungkin bisa ditampilkan jika PS-nya itu tuh dijalankan sebagai analis. Jadi yang merupakan akun pengguna biasa gitu. So process do not belong to the analyst user and may not be in the display if PS was executed as analyst. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. In Linux, program can also call other program. Jadi dalam Linux itu bisa, ketika kita menjalankan program itu juga bisa memanggil program yang lain dengan cara gimana? Kita dengan cara seperti ini. Kita ketikkan aja dulu prompt-nya. Ini bukan yang ini, yang ini. Sudo, kembali lagi kita ketik sudo strip usr bin bin dan ini bin. Oke, kita enter aja sudo usr bin sudo ps min ejh sudo ps min ejh. Hanya besar. Oh, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada PID-nya, PGID-nya, CID TT-nya, T-time CMD-nya. Langkah selanjutnya, how is the process hierarchy represent by PS? Jadi bagaimana proses hierarki yang mempresentasikan dari PS itu sendiri? Jadi dapat dilihat dari indentation-nya. Oke. Yang C, as mentioned before, server are essentially program. Jadi server adalah essential program yang
dapat dimulai ketika sistem itu about time. The task performed by a server, it's called service. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita menuliskan net start. Teruskan aja di sini net start. Bener kan promnya? Net start. Net start. Oh sorry, net start. Oke. Di sini akan muncul bagian dari protonya, referensi NT-nya, flags-nya, tipenya apa, kemudian state-nya terkoneksi atau tidak, serta foreign address-nya. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan net dengan tune app option to adjust the output untuk menghasilkan output net state-nya itu sendiri. Nah, caranya gimana? Kita tinggal menambahkan aja net state sama tune app-nya ini tadi. Sudo net state tune. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Okay. What is the meaning min T, min U, min N, min A, min P option in netstat? Jadi apa sih maksud dari min T, U, N, A, P dari netstat? Pertanyaan selanjutnya itu what is the meaning of the min T, U, N, A, P option in netstat? Jadi apa sih maksud dari min T, U, N, A, P dari netstat itu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya contohnya nih min T itu ini sebentar. Ada tune app. Jadi A-nya itu sendiri itu kayaknya kayak menunjukkan soket yang menerkan dan yang tidak mendengarkan gitu. Kalau misalnya N itu menggunakan output numeric. Ya, kalau misalnya min P itu menunjukkan PID dari proses pemilik koneksi. Kalau min T itu menunjukkan koneksi TCP, U itu menunjukkan koneksi dari UDP itu sendiri. Oke. Is the order of the option important to netstat? Apakah seluruh opsi itu berguna untuk netstat? Jawabannya adalah sepertinya enggak, karena kan semua order itu irrelevant, jadi enggak semuanya itu bisa dimasukkan. Oke, selanjutnya yaitu jadi klien itu akan mengoneksikan ke port dan menggunakan korek protokol ingin meminta informasi dari server. Nah, keluaran dari netstat ini display number berupa angka yang service angka that are currently listening and specific parts. Interesting column are, nah di sini. Jadi ada 0.0.0 point, the third column, fourth column, dan lain-lain. Output shown in item D with what is the layer for the correction and then gain.
Based on the set shown in item D, what is the layer 4 protocol? Koneksi satu dan body of the meaning yaitu TCP, listen, and 395. While port number are just a convenience, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? On port 80 TCP, jadi meskipun port number itu cuma ada satu, apakah bisa menyebutkan jenis service is running on port yang berjalan, service yang berjalan di port 80 TCP, itu contohnya seperti web server. Okay. Sometimes it's useful to cross the information provided in HTTPS. Terkadang itu kita bisa menggunakan sepenuhnya untuk mengakses informasi itu dibantu dari netstat dengan bantuannya dari PS itu sendiri. Nah, berdasarkan keluaran di item D, kita tahu bahwa PID 395 ini merupakan bound untuk TCP port 80. Oleh karena itu, kita menggantikan replace 395 dengan PID number dari particular running instead of min yang diminta itu tadi. Sekarang kita tinggal masukkan aja sudo ps out-nya, sudo ps out grep 395. Sudo without Nah, grep 395 udah ketemu, seperti ini ada hasilnya, sama kan? Tuh sama. Okay. The process PID 395 is means. How could that be concluded from the output above? Proses dari PID 395 ini adalah merupakan means. Jadi bagaimana untuk is means. How could that be concluded? Bagaimana kita bisa membuktikan output keluarannya adalah PID 395 is means. Itu dilihat dari baris pertama terakhir itu memerintahkan grep 395 itu adalah dari nins-nya itu sendiri. Itu ternyata sampai di sini. The column of line, kolom dari baris 1. Nah, sebenarnya kita bicara mengenai nins. Nins itu apa? Nins itu apa sih gunanya? Nins adalah web server yang ringan. Nah, kalau misalnya di Google terdapat pencarian cepat yang menarik, nah itu adalah niche-nya itu sendiri. A quick Google search is extremely helpful. Jadi pencarian Google itu sangat sekali membantu dalam mencari informasi about an unidentified process yang prosesnya tidak teridentifikasi. The second line show that process 396 is owned by a user. Okay, what does that mean?
is this common behavior? It means that ingin started proses 396 itu di bawah HTTP username. Jadi ini tuh normal nginx itu berjalan untuk every client that connects to port 80 TCP. Why is the last line showing grep 395? Jadi kenapa baris terakhir itu memunculkan grep 395? Nah, mengapa itu terjadi? Karena scraping grep 395 ini why is the last line showing grep 395? Jadi kenapa pada baris akhir memunculkan grep 395? Dikarenakan menggunakan filter untuk output luarannya. Because the grep 395 was used to filter to PS out. Part keduanya adalah using telnet to test TCP service. Jadi kita akan menggunakan telnet untuk mengetes service TCP itu sendiri. Langkah pertama adalah kita menjelaskan promnya terlebih dahulu. Titik 0.0.1 80 aja ya. Oke, sama. Kemudian press a few letter on the keyboard and key will work. Jadi kita harus press keyboardnya, jadi nanti kuncinya itu akan keluar. Kalau udah keluar kita tuh harus pencet enter. This keys tuh seperti ini nanti munculnya. Lanjut. Jadi kenapa sih error web page-nya? Kenapa sih error mengirim web page-nya itu? Nah, mengapa sih terjadi error? Dikarenakan Linux itu hanya dapat membicarakan HTTPS dari HTTP protokolnya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah looking at the nested output. Itu tuh bisa memungkinkan proses dari port 22, yaitu menggunakan telnet to connect to it. Oke. Sekarang kita menggantikan promnya. Tadi kan 80, sekarang 22. Sudah. Oke, kalau sudah seperti ini, use telnet to connect to port 68. What happened and explain. Jadi use telnet to connect to port 68.
sama ya, jadi nggak bisa terkoneksi karena koneksinya itu is refused. Nah, karena telnet ini merupakan TCP/based protokol dan tidak akan mengoneksikan to UDP ports-nya itu sendiri. What are advantage of using Netstat? Jadi apa sih keuntungan dari kita menggunakan Netstat sendiri? Nah, itu adalah untuk menganalisis display all the connection. Jadi bisa menganalisis seluruh koneksi display yang ada dalam komputer seperti source and destination, address, port, and post IDs. Nah, apa sih kita manfaatnya untuk menggunakan telnet? Apakah itu aman? Kalau menurut saya sih aman selama itu masih digunakan dalam remote cell aja. Oke. Jadi itu saja dari Linux Server. Lanjut dalam video berikutnya. Bye.